Assalamualaikum adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Bapak lihat semuanya dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat ya. Jadi untuk mengawali pembelajaran hari ini, Bapak ingin adik-adik semua mengikuti gerakan yang Bapak lakukan. Akan Bapak contohkan ya. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Oke, kita lakukan secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat luar biasa. Bagus. Hari ini kita akan belajar dan mengenal apa itu daur air. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu nih pada adik-adik semua. Mungkin tidak air yang kita gunakan setiap hari, baik itu mencuci, minum, mandi, bahkan menyiram tanaman, tampaknya tidak pernah habis. Terus ada aja air itu. Gimana ya kok air itu tidak ada habisnya? Padahal air itu terus kita pakai di dalam kehidupan kita. Nah, ternyata adik-adik semua, air itu selalu mengalami yang namanya perputaran air. Nah, perputaran air ini dinamakan dengan daur air. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Ini merupakan proses yang dinamakan dengan daur air. Nah, ya, jadi daur air itu ialah proses di mana air itu terus berputar dari bumi menuju ke langit dan kembali lagi ke bumi secara terus-menerus. Nah, perhatikan gambar berikut. Adik-adik tahu kan ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar matahari. Lalu di bawahnya ini merupakan, kita anggap aja ini air laut. Ya, ini air laut. Nah, di saat matahari menyinari air laut, ya, di situ air itu akan mengalami yang namanya penguapan. Ya. Nah, itu ditandai dengan ini deh. Ini namanya adalah uap air. Nah, mungkin ada yang berpikir nih, di saat matahari yang sangat terik, di situ nanti air yang akan kita pakai itu, air laut ini akan mengalami penguapan. Nah, pada saat air ini mengalami penguapan, disitulah uap air akan naik. Itu dinamakan dengan proses penguapan atau dinamakan dengan proses evaporasi. Nah, sekarang Bapak ambil contoh yang singkat aja deh. Mungkin adik-adik di rumah sering ya memperhatikan ibunya atau bundanya menjemur pakaian di luar. Kenapa pakaian itu harus dijemur di luar? Kenapa tidak di dalam ruangan saja, di dalam rumah saja? Nah, karena ada yang tahu? Betul ya. Jadi pakaian yang telah dicuci oleh ibu kita itu masih dalam keadaan basah. Basah di sini maksudnya masih ada nih air yang menempel di dalam pakaian tersebut. Jadi untuk mengeringkan air yang masih ada di dalam pakaian ini, maka perlu kita jemur. Nah, pada saat pakaian ini dijemur oleh ibu kita, panas matahari akan menyinari pakaian yang dijemur tadi. Nah, pada saat panas matahari ini mengenai pakaian yang dijemur tadi, disitulah air yang ada di dalam pakaian tadi akan menguap, lalu akan naik ke atas menjadi uap air. Oke, sekarang lanjut ya. Jadi setelah uap air naik ke atas, dia akan berubah nih adik-adik semua. Berubahnya menjadi apa? Tiba-tiba dia berubahlah menjadi awan. Ya. Jadi awan itu adik-adik semua terbentuk karena proses penguapan air. Jadi setelah matahari ini menyinari air laut tadi, dia akan naik menjadi uap. Uap ini akan membentuk sebuah awan. Ini namanya disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Itu dia. Nah,
Jadi setelah awan ini terbentuk, apa yang akan terjadi berikutnya? Ada yang tahu? Iya betul. Jadi awan yang sudah terbentuk ini lama-lama dia akan semakin membesar dan membesar. Nah, jadi pada saat ukuran awan ini sudah terlalu besar, sudah terlalu banyak menampung air, akhirnya awan akan menurunkan yang namanya hujan. Nah, ini dia rintikan hujannya. Ini disebut juga dengan presipitasi. Oke. Nah, pada saat hujan turun, disitulah hujan akan mengenai air laut. Ya, akan mengenai pohon, ya, akan mengenai gunung. Di situ air akan kembali berputar. Ini namanya disebut dengan penampungan. Makanya kita lihat air yang ada di laut, di sungai itu tidak pernah habis karena ada yang namanya siklus daur air, ya. Oke, adik-adik semua udah tahu ya mengapa air itu terus tidak akan pernah habis, karena ada yang namanya siklus daur air. Namun bukan berarti kita boleh seenaknya saja memakai air. Tidak boleh. Kita harus tetap menjaga dan menghemat air. Karena air itu merupakan sumber kehidupan makhluk hidup, ya. Manusia membutuhkan air, ya. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan air, serta hewan atau binatang juga membutuhkan air. Oke, baiklah adik-adik semuanya. Jadi walaupun air itu tidak akan pernah habis kelihatannya, namun kita sebagai makhluk hidup terus harus menjaga dan menghemat air. Oke, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil. Semoga adik-adik semua terus selalu menjaga dan menghemat air ya, baik itu di rumah, di sekolah maupun di mana-mana. Oke, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa besok kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lebih baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.